Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat Indonesia, jumpa lagi dengan Bu Susmiati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama materi kelas 5, tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya, pembelajaran yang pertama. Saat jam istirahat, Edo dan Dayu membaca koran yang ditempel pada papan panjang sekolah. Papan panjang tersebut terbuat dari besi. Edo dan Dayu membaca koran. Setelah itu mereka duduk dekat papan panjang. Mereka meminum segelas es teh yang baru saja dibeli di kantin sekolah. Gelas es teh tersebut berbahan plastik. Pembelajaran 1. Saat Edo dan Dayu melihat koran di papan panjang, Edo tertarik pada sebuah iklan. Apa isi iklan yang dilihat Edo? Amatilah iklan berikut. Setelah mengamati iklan di samping, coba kamu kemukakan tentang 1. Produk apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? 2. Apa saja yang terdapat dalam iklan tersebut? 3. Bagaimana kesimpulanmu tentang isi teks paparan iklan tersebut? Anak-anak hebat Indonesia, ayo membaca. Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh pada khalayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Adapun tujuan iklan, 1. Memberitahukan kepada khalayak ramai tentang suatu produk jasa. 2. Memengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk jasa. 3. Menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk jasa yang diiklankan. 4. Memberi informasi tentang produk jasa. Dan yang kelima, menarik khalayak ramai. Ciri-ciri iklan yang baik dan benar: 1. Informatif. 2. Komunikatif. 3. Bahasanya singkat dan padat. Dan yang keempat, menarik. Anak-anak hebat Indonesia, bentuk iklan pun bermacam-macam. 1. Iklan baris. Iklan baris yaitu iklan kecil atau singkat, berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris disebut juga iklan mini. Adapun ciri-ciri iklan baris yaitu 1. Terdiri atas 2-3 baris, informasi yang terkandung di dalamnya hanya informasi penting saja. Ditulis secara singkat, padat, namun jelas. 2. Dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. 3. Berupa kalimat-kalimat pendek, biasanya menggunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat. 4. Sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar ukuran kecil dan tidak berwarna. 5. Dilengkapi dengan nomor telepon penjual untuk dihubungi pembeli. 6. Tidak menggunakan ilustrasi grafis. Dan yang ke-7, biaya pemasangan tergolong murah karena tidak membutuhkan tempat yang lebar. Nah, anak-anak hebat Indonesia, berikut adalah contoh iklan baris pada koran. Perhatikan dan simak baik-baik. 2. Iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Adapun ciri-ciri iklan kolom adalah sebagai berikut. 1. Terdiri atas ilustrasi, gambar, foto, bagan, dan kata-kata. 2. Ukurannya lebih besar daripada iklan baris, bahkan ada yang penuh satu halaman koran. 3. Berisi penawaran, ajakan dan bujukan untuk membeli produk atau barang yang ditawarkan. Bisa juga berupa iklan pribadi atau keluarga yang berisi misalnya berita pernikahan, berita duka cita, atau ucapan terima kasih. Nah, anak-anak hebat Indonesia, berikut adalah contoh iklan kolom pada koran. Simak dengan seksama. Bacalah sebuah iklan di media cetak berikut ini. Setelah membaca dan mengamati iklan di samping, jawablah pertanyaan berikut. Apakah maksud dan tujuan iklan di samping? Termasuk bentuk iklan apa jika iklan tersebut dimuat dalam surat kabar?
Kemudian jelaskan kesimpulan isi teks paparan iklan di samping. Edo merasa haus. Tidak lama kemudian, Edo mengambil segelas air putih lalu meminumnya. Edo mencermati iklan yang ada pada soal latihan yang telah dikerjakannya. Ternyata hari ini ia telah mempelajari iklan tentang air dan udara. Air dan udara merupakan benda-benda di lingkungan sekitar kita yang sangat dibutuhkan manusia. Tahukah kamu, udara merupakan benda yang tidak terlihat oleh mata, namun sangat dibutuhkan oleh manusia, bahkan hewan sekalipun. Udara yang bersih dan sehat adalah udara yang kaya akan oksigen, sedangkan udara yang telah tercampur dengan asap rokok, asap kendaraan bermotor, dan asap-asap buangan pabrik merupakan udara yang tidak bersih. Kandungan dalam udara yang tercemar asap-asap tersebut tidak lagi banyak mengandung oksigen. Kandungan udaranya sudah tercampur zat-zat lain yang sangat merugikan kesehatan. Selain itu, benda lain yang tidak kalah penting bagi manusia adalah air. Air tidak hanya digunakan untuk minum, air juga sangat dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci alat-alat rumah tangga, dan mencuci baju. Air merupakan benda tunggal, akan tetapi sebenarnya air terbentuk atas hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen dalam air tidak dapat dipisahkan, kecuali dengan reaksi kimia tertentu. Berbeda dengan tanah, dalam tanah dapat kamu jumpai adanya kerikil, batu, dan pasir yang dapat kamu pisahkan dengan tangan. Secara umum, benda-benda di lingkungan sekitar kita atau materi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Yang pertama, zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi. Zat tunggal dapat juga disebut zat murni. Salah satu contoh zat tunggal adalah air. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. A. Unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contoh, besi, emas, aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen. B. Senyawa. Senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Sebagai contoh adalah air. Air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contoh senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari misalnya garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin C. Yang kedua, campuran. Campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan unsur, atau senyawa dengan senyawa. Beberapa contoh campuran antara lain air laut, air sungai yang kotor, air kopi, air teh, larutan garam, larutan gula, sirup buah, baja, kuningan, udara, dan tanah. Anak-anak hebat Indonesia, ayo berlatih. Agar kamu lebih memahami tentang zat tunggal, lengkapilah tabel penggolongan unsur dan senyawa berikut ini. Kerjakan dengan hati-hati dan seksama. Benda atau materi yang berada di lingkunganmu dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Benda atau materi ada yang termasuk zat tunggal, unsur dan senyawa maupun ke dalam campuran. Sebagai contoh, air adalah zat tunggal yang merupakan senyawa. Air sangat berguna bagi kehidupan manusia. Air berguna untuk minum, mandi, mencuci pakaian, dan lain-lain. Air juga bermanfaat bagi hewan dan tumbuhan. Banyak benda atau materi di sekitarmu yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Nah, anak-anak hebat Indonesia, ayo renungkan. Coba renungkan tentang kegunaan benda-benda atau materi yang berada di sekitar kamu, baik itu materi yang termasuk zat tunggal, unsur dan senyawa, maupun materi yang tergolong campuran. Tuliskan hasil renunganmu dalam buku tugas dan kumpulkan kepada Bapak atau Ibu Guru untuk dinilai. Sekarang waktunya kerjasama dengan orang tua. Ibumu pasti sering memasak untuk menyiapkan makanan, bukan?
Apakah kamu biasa untuk membantu ibu menyiapkan makanan di rumah? Coba perhatikan saat ibumu memasak. Jika ingin lebih jelas, kamu dapat bertanya bahan-bahan apa yang digunakan. Cermatilah, bahan-bahan tersebut termasuk zat tunggal atau campuran. Bekerja samalah dengan ibumu terkait fungsi bahan-bahan yang digunakan dalam masakan. Nah, anak-anak hebat Indonesia, pembelajaran kita kali ini Ibu cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ikuti terus video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.